Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlina Putri Trikustini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pendidikan nilai. Hakikat dan makna nilai. Pada dasarnya, pendidikan nilai dirumuskan dari dua pengertian. Pembahasan tentang nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya bidang filsafat yang disebut aksiologi. Menurut Wijaya, mengemukakan bahwa menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai standar untuk selanjutnya mengambil keputusan. Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Max Keller membagi 4 nilai. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai keenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. Yang kedua, nilai hidup. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang penting bagi orang yang hidup, semisal kesehatan dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya. Misalnya keindahan. Yang keempat, yaitu nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat nilai dari Yang Maha Suci, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat, kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis dan perkembangan ke arah yang lebih kompleks. B. Proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Menurut Krathwohl dalam Mawardi Lubis, proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, yakni yang pertama tahap receiving atau menyimak, yang kedua tahap responding atau menanggapi, yang ketiga tahap valuing atau memberi nilai, yang keempat tahap mengorganisasikan nilai atau organization, yang kelima tahap karakterisasi nilai atau characterization. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan pendidikan nilai atau beberapa pendekatan
Pendekatan-pendekatan tersebut telah diringkas menjadi 5 macam, yaitu yang pertama pendekatan penanaman nilai atau inculcation approach. Yang kedua pendekatan perkembangan moral kognitif atau cognitive moral development approach. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai atau values analysis approach. Yang keempat, pendekatan klarifikasi nilai atau values clarification approach. Yang kelima, pendekatan pembelajaran berbuat action, learning approach. C. Pendidikan nilai di Indonesia. Paulo Freire mengatakan pendidikan itu memanusiakan manusia. Ini berarti pendidikan adalah membumikan nilai yang mengarah pada kemanusiaan manusia. Pendidikan nilai bukan saja perlu karena dapat mengembalikan filosofi dasar pendidikan Indonesia yang seharusnya, namun juga karena Indonesia sebagai negara Pancasila yang pada hakikatnya menuntut pendidikan nilai karena ciri khasnya justru terletak dalam komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.